hidupku ya Tuhan. Itulah janji kami, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Engkau. Itu adalah janji yang keluar dari dalam hati kami yang terdalam, bukan karena keinginan daging kami, tetapi karena keinginan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang menjadikan kami taat kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau singkapkan isi hati-Mu kepada kami semua. Istimewa yang mendengarkan firman ini ya Tuhan, untuk terus bicara juga kepada mereka, melengkapi apa yang Kau berikan kepada hamba. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk itu, dan kami membuka hati kami untuk mengetahui isi hati-Mu melalui firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, katakan dengan iman. Amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar. Kadang-kadang kita sudah klik dengan Tuhan, bisa juga terjadi saudara karena suatu gangguan dari luar, dari dunia ini. Kadang-kadang kita sering jatuh ya, atau ragu-ragu lagi ya. Teristimewa saat-saat kita menghadapi masalah kehidupan yang di dunia ini, baik sakit penyakit, masalah bisnis, masalah keluarga, atau masalah apapun lah yang hubungannya dengan dunia. Nah, bahagia ini kita belajar saudara, bagaimana ya kisah tentang manusia ini ya, apakah itu hal yang wajar atau sebetulnya tidak wajar. Dan kalau kita memang di keadaan tersebut di mana kita karena menghadapi masalah terus kita ragu-ragu, nah bagaimana jalan keluarnya. Nah, ini hari ini kita akan buka rumusnya Tuhan ya. Nah, sebelum itu kita sekarang buka ya. Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Ini harus tahu ya saudara, kalau enggak kita akan ragu-ragu terus ya. Jadi saya ulangi ya, bahwa orang yang percaya sesuai yang Tuhan kehendaki ya, istilah kita ini klik dengan Tuhan, adalah orang yang sudah dikembalikan hubungannya dengan Tuhan, sudah dikembalikan ke posisi di Taman Eden. Ya, ingat ya, kalau kita sudah benar percaya iman yang benar sesuai Tuhan, kita sudah dikembalikan ke posisi atau kedudukan di Taman Eden, yaitu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, sekarang jadi ceritanya ini ke kita semua, anggaplah sudah klik dengan Tuhan ya. Pagi hari ini ya, firman-Nya adalah orang yang sudah klik tapi karena sesuatu masalah bisa menjadi ragu-ragu. Nah, ini ya, lagi buka. Sekarang kita baca, ini posisi kita yang sudah klik alias manusia di Taman Eden. 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Ya, jelas ya, ditempatkan di Taman Eden. Nah, di posisi kita seperti itu. Ya. 2 terus 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Nah, ini saudara, Tuhan telah
telah memberi pohon bermacam-macam pohon dan buahnya yang baik untuk dimakan buahnya. Ya. Jadi waktu Tuhan membentuk manusia, ya, Dia sudah membentuk pohon-pohonan dan buahnya dulu, baru manusia ditempatkan di situ untuk menikmati, ya nanti juga ada mengelola. Nah kalau sekarang untuk dimakan hasil dari itu. Dengan kata lain saudara, kalau kita benar-benar percaya, benar klik dengan Tuhan, berkatnya sudah tersedia saudara. Walaupun secara mata zaman sekarang ekonomi sedang krisis, ya, resesi, inflasi, pusing, semua pusing secara mata itu benar. Tapi ingat saudara, Tuhan sudah menyediakan. Amin saudara. Amin. Yang menumbuhkan kan Allah ini. Berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi kalau sudah klik dengan Tuhan, walaupun jelas secara kasat mata usahanya lebih sepi, ya, kontennya menurun, keuntungannya mengurang dan sebagainya. Memang betul, saudara jangan diingkari. Ya bisa, ya memang kenyataannya begitu. Tetapi ingat ya, untuk yang dibutuhkan yaitu apa? Yang dimakan ini Tuhan sudah menyiapkan saudara. Ya. Untuk kebutuhan primer Tuhan pasti sudah menyiapkan. Ya ini jelas sekali saudara. Ya, tapi kalau ceritanya jadi sekarang minta harusnya kemarin waktu ramai siap beli mobil yang 1 miliar bisa kan. Sekarang sepi, uangnya jadi untuk nutup dagangan dulu. Dan orang itu gelisah, ya kenapa Tuhan uangnya untuk mobil mewah, malah sekarang dagangannya sepi. Jadi apa? Untuk nutup dagangan. Jadi saya pakai mobilnya masih yang kuno. Gengsi saya nggak naik, kalau karena harusnya naik yang itu yang mahal. Nah, Tuhan tidak memberkati aku. Nah itu bukan seperti itu saudara. Ya. Yang dimaksud di sini yang baik dan yang baik dan yang menarik, ya, dan untuk dimakan buahnya itu kebutuhan. Ya. Jadi memang itu sekarang bukan untuk memenuhi keinginan kita, ya, di dalam kekristenan bukan untuk memenuhi keinginan daging kita, tapi memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, jadi ini harus percaya. Nah, di samping itu, saudara, ya, Tuhan sudah menyiapkan berkat materi untuk dinikmati. Kedua, nah ini, 2, 3, baca ya, 2, 3, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, nah, serta pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Ya. Ingat ya, ada 2 kelompok makanan di sini. 1, kelompok makanan bendawi atau jasmani, ya, yang sudah disiapkan Tuhan. Jelas sekali di sini, ya, bukan keinginan ya. Misalkan makan yang seporsi 5 juta di Jakarta, misalkan 5 juta, bukan itu, tapi ya secara wajar lah, ya. Nah ini sudah disiapkan, ya, harus percaya. Kalau nggak percaya ya konyol banget, mungkin itu sudah ditangani dan sudah disiapkan, nggak percaya, harus percaya. Ini percaya. 2, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan, pohon hayat di sini, hayat di sini sungai, ya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, dan juga pohon pengetahuan tentang baik yang jahat. Nah ini lambang, ya, pohon ini, pohon kehidupan melambangkan hayat ilahi, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Ya, kalau pohon pengetahuan tentang baik dan jahat ini pohon yang
lambang daripada iblis yang maunya mandiri, saudara, lepas dari Tuhan. Ya, kalau pohon kehidupan itu pohon hayat. Lah kalau kita terima pohon hayat itu, maka pohon hayat, maka kita pun jadi lagi, dan tujuannya adalah untuk benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, ayatnya di Yohanes 17 ayat 3. Jadi kita percaya Tuhan, amin, terima Yesus, Roh Kudus ada di dalamku. Bukan hanya amin, amin, dok, saudara. Tapi Tuhan punya tujuan lain. Nah, tujuannya utamanya ini. Inilah hidup yang kekal itu, ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi kita sudah dapat dipercaya sebagai anak Allah yang dikatakan sebagai orang Kristen. Itu bukan amin-amin toh, ya, bukan Roh Kudus untuk diminta-minta dunia, berkat dunia, bukan. Berkat dunia itu sudah dilengkapi, sudah disiapin di Taman Eden itu, ya. Tetapi yang Tuhan kehendaki dan rindukan adalah adanya Roh Kudus itu untuk terjadinya pengenalan, ya, intim dengan Dia, ya, berkomunikasi, ya, bukan untuk diminta-minta, saudara. Tuhan sudah siap. Makanya di dalam Matius 6 ayat 31 kira-kira di situ disebutkan, kamu jangan minta-minta sesuatu hal duniawi, sebelum kamu meminta, Bapa sudah tahu kebutuhanmu. Nah, buka sekarang kalau percaya Matius 6 ini tentang doa, permintaan materi, ya. Nanti akan kembali lagi ke Kejadian. Bukan 60 coba 30. Nah, ini tentang kecukupan hidup, ya. Ini rumput ditajam saja didandani, ya. Apalagi kamu, ya, yang menjadi anak Allah, ya. Bagaimana Tuhan tidak memenuhi kebutuhanmu, pasti dipenuhi. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. Terus 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jelas gak? Jelas sekali ini, ya, jelas sekali. Ini posisinya ini sudah percaya Tuhan dengan dalam arti klik loh, ya, bolak-balik saya ngomong itu. Kalau enggak, kita tetap ngotot minta Bapak memberkati terus, ya. Jadi jangan khawatir. Kenapa dia ngomong Bapakku tahu? Ya memang Bapak akan tahu, dan Bapak sudah jelas menyiapkan, ya, di Taman Eden itu pohon-pohonan yang menarik dan buahnya untuk dimakan, betul kan? Jadi jangan khawatir, ya. Nah, jangan khawatir. Oke, sekarang kita kembali. Jadi Bapak tahu, ya, kita jangan khawatir. Kejadian 2, kembali ke Kejadian 2 ayat 8 dan ayat 9, yang 9. Ya. Di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan, yaitu pohon hayat Allah, ya, dan pohon pengetahuan. Ini pohon mandiri dari Tuhan, tidak mau bersandar, ya, tidak mau bersandar. Ini yang mau bersandar, menyatu, mengenal dengan Tuhan, ini pohon kehidupan.
Ini adalah pilihan. Mau makan yang mana? Kalau sebetulnya Allah menghendaki kita makan hasil pohon kehidupan agar supaya terus menerus terjadi persekutuan dengan Dia, mengenal Dia secara pribadi seperti pasangan suami istri. Ya, Tuhan menghendaki seperti itu. Memang dalam kenyataannya yang dimakan oleh Hawa itu pohon buah yang jahat, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Sehingga manusia sejak lahir dia menerima turunan atau warisan karakter dari Adam yang telah jatuh dalam dosa, yaitu mandiri dari Tuhan. Apa-apa usaha sendiri, semangat sendiri, dan seterusnya. Ya, bukan bersama sama Tuhan, bukan hubungan dengan Tuhan, tetapi justru mengingkari ya, kuasa Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan persekutuan, menghindari persekutuan dengan Tuhan. Tapi kita tidak, kita kan sekarang sudah di tangan Eden ini ceritanya, karena kita sudah dikembalikan. Ini ceritanya sekali lagi sudah klik ya. Nah, kelanjutannya buka lagi. Kejadian. Ya, sebelum melanjutkan, tadi ingat ya saudaraku, pertama, berkat materi sudah disiapkan, sudah tersedia. Jangan khawatir, Tuhan tahu kebutuhanmu yang akan dicukupkan. Sudah disiapin, malah bukan akan lagi, tinggal kita mau nggak. Nah, sekarang ya, kedua, Tuhan menghendaki persekutuan pribadi, yaitu Dia menghendaki manusia makan buah hayat, buah kehidupan, bukan buah pengetahuan baik dan jahat. Artinya bisa menentukan sendiri, nggak mau bersandar sama Tuhan. Tuhan menghendaki persekutuan. Ketiga, sekarang Kejadian 2 ayat 15. Ya, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi kita disamping diberi hak, disiapin makanan di Taman Eden, juga untuk mengusahakan. Ya, bukan nganggur-ngangguran. Kalau Tuhan mau sudah menyiapkan, saya ngapain kerja keras, ngapain buka perusahaan, ngapain buka toko. Nah, kalau memang Tuhan benar-benar mengasihi aku, ya mestinya langsung bisa datang. Lah ini enggak, ini harus diusahakan ya, sebaik mungkin. Ya, bukan nganggur, saudara. Dan apa? Memelihara. Ini dipelihara, ya. Jadi ini bukan aku, Tuhan Maha Kuasa. Jadi saya ngabur, nah, misalkan ngabur apa? Ya, yang ngabur lah, udah ada usahanya ini, atau tidak dipelihara. Salah satu ya, hal yang paling penting di dalam orang bisnis, ya, kalau saya di mantan bisnismen, adalah kemampuan memelihara. Dari apa? Ya, ini ceritanya kan tanaman ini dari kerusakan hama. Ya, bagaimana kalau ada ular harus dibuang. Pokoknya macam-macam ini. Nah, kalau kita dari apa? Dari pencurian, dicolongin, itu gampang, saudara. Ini popolnya banyak di sini, saudara. Ya, kamu boleh canggih otaknya, usahanya semangat tinggi, buka jam 3 pagi sampai jam 10 malam misalkan. Silakan. Gembruduk yang jual, yang beli, ya laris banget, ya puji Tuhan.
Tapi kalau tidak dipelihara, ini dipelihara kan dari hal-hal yang negatif, ya. Di samping diberi pupuk, ya, memelihara kan memberi pupuk dan mencabut gulma, bukan hanya memberi pupuk terus, dipupuk sampai sekarang. Kalau gulmanya banyak ya dimakani gulma. Pohon kita yang untak terus, yang kerdil terus. Jadi harus dipelihara. Salah satu yang sangat dan amat penting yaitu dari perusak, yang dipelihara dari perusak. Perusaknya kalau ekonomi ya dicolongi sekali lagi, ya. Ada 5 jari dicolong, saudara, bukan hanya sekali nyolong, ada 6. Satu memang dicolong oleh orang pencuri itu yang sering kan di supermarket pada muter itu ada, ya. Ada yang dicolong oleh bos kita, ya. Misalkan satu truk isinya 9 ton 600 misalkan, ditulisnya 10 ton 200, itu bos. Karena kenapa? Dia tahu kita nggak pernah nimbang, misalkan, atau kedua dicuri oleh pengantarnya karena ngerti nggak pernah dipelihara, nggak pernah sungguh-sungguh, di tengah jalan diturunkan sedrip misalkan minyaknya atau sedrip, nah, bisa begitu. Nah, bisa juga orang yang nganter, bisa juga orang yang terima di rumah kita, ya, bisa. Nah, bisa juga orang sendiri mutak duit. Nah, ini ada yang terkenal dengan saku kanan. Untuk yang diketahui keluarga, saku kanan ini dompet laki-laki. Nah, ini rahasia, ini yang boleh tahu, bisa. Bukan berarti pencurian mesti orang luar, ya. Dompet kan kalau digeledah, nah ini dompet saya cuma 200.000. Nah, yang sebelah kiri ini yang rahasia jutaan. Nah, itu kalau sudah gitu nggak sehat. Nah, ini juga pemeliharaan, ya, harus dipelihara, semi diusahakan ini. Ini masalah usaha yang misalkan displaynya yang bagus, ya, barangnya sering dibersihin supaya mengkilat jadi menarik, khususnya di fashion, ya. Di elektronik, di fashion itu yang barang-barang itu harus bersih. Ini usaha, tapi memelihara ini penting sekali, ya. Dan saya itu di bisnismen dulu, mantan sih, waktu saya remaja, belajar saya itu bukan bagaimana kok atau atau cek kok bisa kaya, bukan seperti itu, ya. Kalau itu bukan saya, yang belajarnya itu hal-hal tipu menipu. Ya, kalau saya dulu sering diguna kelompok kumpulnya itu, saya itu bagian orang yang lagi cerita tentang hal tipuan. Nah, ditipu, si A itu telah ditipu. Tipu menipu, bukan menipu, ya, dia ditipu. Nah, saya belajar, oh, caranya pada begitu, ya. Maka tetap benar. Nah, ini memelihara, ya. Jadi nggak cuma, loh, saya ini sudah anak Tuhan, percaya saja semua orang. Tuhan melindungi saya, memagari dengan kuasanya, sehingga pencurinya nggak berani masuk, atau masuk jadi kesetrum, semaput. Bukan. Itu kalau ilmu gaib, ilmu apa namanya itu, yang katanya kalau masuk ke rumah kita nggak bisa keluar, ada di ilmu begitu. Kita bukan begitu, Tuhan bukan. Kita diberi kewajiban memelihara, saudara, ya, di samping mengusahakan, ya, jadi memelihara, mengusahakan, dan tadi menikmati. Menikmati sudah dulu, betul, ya, baru memelihara dan mengusahakan. Kalau dunia ini pikirannya kan mengusahakan dulu, memelihara dulu, menikmati. Kalau Tuhan, kalau kita sudah klik, Tuhan sudah menyiapkan berkat itu, ya.
anteng hidupnya, ya silakan macam-macam, bukan nggak mikir, ya tetap yang mikir harus gimana ya, tapi nggak gelisah ya enggak. Ya. Jadi yang diutamakan, kenapa Tuhan seperti ini? Karena Tuhan ngerti. Ya. Kalau saya nggak menjamin kamu manusia dengan ini, kamu akan gelisah, nggak bisa hubungan dengan aku. Ya, untuk bisa hubungan dua-duanya harus polos, plong, nggak ada beban terhadap sesuatu. Ya, contoh, seorang suami pulang dari kantor atau dari toko, dari barusan, dari toko atau dari kantor atau dari pabrik, atau dari kerja, di sana sedang marah-marah besar. Ya. Karena apa? Ya mungkin dicuri atau gimana barangnya atau macam-macam. Pulang ke rumah, gak mungkin ada hubungan harmonis dengan si istri. Ya, kalau keluarga itu begitu, atau istrinya, ya gelisah, ini dicuri itu. Bagaimana mungkin bisa hubungan dengan suaminya dengan sinkron, dengan harmonis? Gak mungkin. Ya makanya Tuhan memberi caranya kayak ini. Percaya Tuhan sudah menyatu. Aku tinggal mengusahakan dan memelihara. Itu tugas kita, saudara, memelihara dan mengusahakan. Ya. Maksudnya bukan mengusahakan tumbuh, bukan. Ya. Sudah bertumbuh, sudah berbuah. Kita hanya diusahakan ya sebaik mungkin lah. Misalkan usaha kita gimana caranya, itu displaynya yang menarik, yang bagus, yang barang yang mungkin sudah rusak atau kadaluarsa yang disingkirkan, dimusnahkan dan seterusnya. Dan dari usaha pencurian. Nah, ada satu tiap ya mungkin namanya tiap ini. Bagaimana supaya kita terus untuk menjaga ini, memelihara taman ini dari pencurian, supaya tatap tahu ya, jadi bukan kikuk gitu loh. Nah, apa? Janganlah aku memberi atau menciptakan orang menjadi maling. Janganlah kita sebagai pengusaha justru menciptakan orang menjadi maling. Wah, kok? Itu benar kejadian. Buktinya begini. Orang, ini secara umum ya, saya tidak menuduh si sipil. Kenapa bisa mencuri? Itu karena dari sedikit demi sedikit. Betul tidak? Nggak mungkin namanya mencuri orang sendiri kecuali rampok ya, langsung ke berampas. Pukul berampas yang ditodong gitu. Kalau orang yang ini ceritanya apa? Memelihara yang dari dalam ya, pencurian dari dalam. Itu semua dari sedikit demi sedikit. Nggak mungkin langsung mau segandum apa sekantong gandum pergi keluar ke pulangnya, nggak mungkin. Itu pasti dari sedikit demi sedikit. Dan kita nggak cermat, maka makin hari makin banyak. Nah, suatu saat orang ini tahu saya membawa ini apalah misalnya, dia ngerti, ikut mesti. Nah ini, iya nggak ngerti bos saya, ya saya juga ikut. Mungkin takut. Misalkan pertama mungkin rokok sebungkus dulu, lumayan 20.000. Lusa mungkin tambahi saudara. Dan yang ketiga tambah lagi. Pada ngerti. Melu nimbrung, melu ngambil saudara. Nah itu yang salah siapa? Memang secara hukum yang salah adalah yang mencuri. Tetapi ingat, kenapa dia mencuri? Itu kita ikut andil, itu tidak tertib perempuannya. Betul nggak omongan ini? Nah, kita harus tetap
harus kuat. Bukan mencuri kok itu sendiri. Ini calon mencuri, bukan, ini jangan sampai. Tapi sebelum Anda mencuri, kamu siapkan sistem, misalnya secara pembukuan itu sistem, cara untuk supaya Anda kalau mau mencuri ragu-ragu, atau paling tidak aku tahu di antara Anda ada yang mencuri. Karena buku saya ini harusnya sisa 10 dosen, kok tinggal 7, berarti ada 3. Ya maaf, saya tidak menghakimi Anda mencuri. Maka sebelum itu buku kita buka dulu, sudah terjual benar belum, atau memang kenyataannya salah kita. Nah, sebelum memberi pengumuman kurang 3, kita harus bukunya benar dulu dicek keluar masuknya. Nah, kalau sudah cek benar pembukuan gudang yang benar semua, jadi saya sekarang benar-benar di antara Anda ada yang mencuri. Saya memang bisa nuduh si tetapi dengan aku panggil semua, yang ngomong saja maaf, saya tidak menuduh Anda mencuri, tetapi jelas pembukuan ini saya kurang 3. Nah, karena pembukuan yang di dalam, yang di pembukuan keuangan dan stok sudah benar, mesti ada yang mencuri, atau mungkin orang luar, ya pencuri luar. Tapi misalkan yang mencuri adalah orang dalam, dia mesti grogi, betul tidak? Mesti mau hati, saya ngerti kok, saya mencuri, walaupun dan langsung ditangkap. Nah ini mesti jadi, mereka juga gak berani sembarangan lagi. Mudah gak omongan ini penting sekali pembukuan itu. Nah, jadi bukan berarti saya mencurigai semua orang, bukan. Tapi saya tidak mau menciptakan orang menjadi maling. Amin ya, ngerti maksudnya ini penting sekali. Tidak perlu ini mau mencuri, bukan saling namanya orang itu. Nanti hidup sendiri di gunung, nggak kenal orang lain, bukan. Saya punya ada ceritanya lain, bukan cerita ngawur, bukan ngayal, bukan ya, cerita. Nah, itu dia orang berduit ya, dekat dengan orang kaya di kota besar, dan juga dekat dengan kepolisian, pejabat, karena berduit memang, dan senang hubungan bermasyarakat. Jadi sering terjadi di media khusus anak-anak muda ya, yang hubungannya dengan katanya anak perempuan saya diperkosa oleh seorang pria, ya minta tolonglah diberesin. Ditanya diperkosanya di mana, sudah kenal atau belum? Sudah. Ceritanya memang diperkosa, misalnya di Batu Rantai, gimana kisahnya, jam berapa, dan seterusnya. Nah, disitulah. Nah, jadi laporannya gugur, bisa. Ya, yang namanya diperkosa, itu kamu gak kenal, aku baru kenal, dan seterusnya ya. Dan itu hubungannya dengan pemaksaan. Nah, kalau anak perempuan Anda mau dibawa ke tempat-tempat yang begitu, malah masuk ke kamar, dan ada bokatnya nulis kamu masuk jam segini ada CCTV, berarti kamu berdua sudah hubungan, sudah minat si perempuan. Nah, si perempuan inilah mungkin si dia gak tanggung jawab, jadi ribut, tapi intinya bukan diperkosa, intinya gak mau cuma gak mau tanggung jawab, jadi ribut. Nah sekarang tidak diberesin tanggung jawab, mau gak kamu, nah, kalau gak mau gimana kamu tanggung jawab, tapi gak bisa masuk hukum ya kan. Jadi si perempuan menjadikan menciptakan
menduga diri. Ya kan, ngerti ya? Nah, ini ya gak melenceng dari itu. Tapi intinya ini harus dilihat. Ya itulah saudara. Ya supaya kita tidak pusing, ya, karena makin tidak ngerti saya. Si A sendirian, lama-lama si B tahu. Ya, mulai kolusi. Aja ngomong ya. Mungkin lebih mangan sih, lebih nyuri. Ya ngomong. Lama-lama semua ini sepabrik jadi mafia. Perusahaan sudah itu bubar, jadi salah. Tidak bisa dikendalikan. Semua makan, nyuri makan. Dan mungkin orang agar masing-masing mencuri berjemaah, ya saling melindungi. Malah justru yang jujur disepak. Gak boleh kamu dicek-cek itu supaya jangan terjadi perusahaan kita. Wah, udah itu kiamat. Nah itu ada kisahnya. Ya belum lama ini ada kisah seperti ini. Perusahaan yang dikendalikan oleh mafia kampung ya, atau mafia yang di daerah Meksiko sana juga. Ya grup ya itu ya, jadi harus dipelihara dan dinikmati ya. Dinikmati, dipelihara dan dikelola dengan baik, bukan dimiliki saudara ya, tapi benar-benar ya. Jadi itulah pesan ya hari ini agar menjadi bagian dari hidup kita. Jangan sampai semua orang jujur seperti saya. Oh, enggak semua seperti itu. Dan orang bisa tidak jujur karena kesempatan yang ada atau diberi kesempatan. Ya contohnya malam-malam perempuan dengan baju yang mini ke tempat-tempat gelap, mungkin ke terminal atau ke tempat yang begitu, akhirnya digoda oleh pria. Ya memang perempuan itu dia kenapa mau ke situ? Kesempatan menjadi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang mengelola perusahaan yang telah Allah titipkan pelihara oleh kita. Jangan sampai dan menyalahkan Tuhan. Nah, ini kisah nyata. Dulu saya punya perusahaan perkebunan kentang di sana gunung, di Pratin, Batu Raden naik ke atas, kirim ke Jakarta, terus kirim ke Singapura. Tapi bukan saya yang ekspor, saya ke ekspor itu. Dicuri saudara. Adik saya berdoa sungguh-sungguh, kenapa Tuhan tidak melindungi? Dicuri ya. Tuhan ngomong, apa aku ini penjaga kebunmu? Masa pencurian yang tangani bagaimana sistemnya ya, pakai jaga malam yang berbobot yang ditakuti di kampung itu, atau bagaimana caramu memelihara? Jangan masalah begitu diserahkan kepada saya. Itu adik saya itu. Ya yang menjadi pengelola di sana adik saya waktu itu. Dia bersaksi. Ya. Dikiranya aku penjaga kebunmu apa? Nah itu ya. Oke. Cukup ya untuk mengakhiri hari ini. Ya, kita tutup Alkitab kita berdoa. Sekali lagi, janganlah kita menjadi orang yang menciptakan orang menjadi maling. Bukan curiga, bukan, janganlah kita menciptakan orang menjadi maling. Kita ikut terlibat. Nah, kalau kita ngerti falsafah ini, kita akan
tertib. Nah, ini ada kisah sopir saya dulu, ini sudah keluar. Nah, cerita begini. Benar saja, sopir ini kerjanya dulu di pos besar, di pos besar. Memang beda orang-orang pengusaha yang sukses yang di kota itu. Sampai jam 2 jam 3 pagi masih belum tidur, ngitung duit. Kamu pulang jam 8 sudah tidur sampai pagi. Bagaimana mungkin jadi mereka? Mereka itu begitu tertib. Per pulang, ya kan, salesman pulang jam 8, jam 7 harus setor waktu itu juga. Keluarnya berapa, masuknya berapa, uang kontannya berapa, ceknya berapa. Itu berjam-jam. Saya menjadi saksi, lihat sendiri. Padahal orang kaya itu, dia nungguin sampai karyawannya ragu. Setelah beres, baru tutup, istirahat. Pantas mereka menjadikannya begitu ketat, ya, dan ngerti posisi dagang hari ini, keluarnya berapa, masuknya berapa, jadi uang berapa, jadi kilo berapa, ya, dan seterusnya. Baru lepas. Beda dengan kita. Nah, kita sudah buka toko, tutup leha-leha, karena di posisi keadaan di toko maupun di gudang, mereka ngerti sekali. Nah, itulah manajer yang baik dan terus berkembang. Oke, ya, kita tutup ya kita berdoa. Syukur dan terima kasih untuk pagi siang hari ini ya Tuhan, untuk firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Untuk kami, termasuk hamba-Mu sendiri, untuk benar-benar mempunyai pemikiran bahwa janganlah orang lain menjadi maling karena ketidaktaatan kita dalam hal memelihara kebun atau usaha yang telah Kau sediakan untuk memberikan kepada kami. Bagian ini semakin kami disadarkan untuk itu semua, dan selanjutnya Tuhan, kami akan belajar untuk benar-benar mengerti posisi hari ini, stok yang ada, dan seterusnya, dan keuangan, dan seterusnya, agar kami benar-benar bisa mengerti ya, usaha yang telah Kau titipkan kepada kami. Kami punya tanggung jawab yang berat. Kami ini semua adalah dari Engkau. Di samping itu, kami juga ikut bertanggung jawab apabila ada karyawan atau orang-orang yang menjadikan pencuri. Itulah kesimpulan yang kami bagi hari ini. Dan setelah Tuhan, kami akan menutup persekutuan kami hari ini dan akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih ya dari Allah Bapa, juga berkat materi yang telah disediakan di Taman Eden, dan kita telah kembali ke Taman Eden itu, dan kita diberi kewajiban untuk mengusahakan dan memelihara perusahaan tersebut. Dan juga kita telah menerima kasih karunia berkat yang demikian luar biasa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, diwujudkan lewat mati dan bangkitnya Dia dari kayu salib, dari kubur, serta penyertaan Roh Kudus dari
sementara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini dengan iman, katakan amin.